Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Waitat Maja dari Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Peternakan Angkatan 23. Di sini saya akan memaparkan motivasi belajar di UNU Purwokerto. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah ke-NU-an. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 motivasi belajar di UNU Purwokerto. Yang pertama, 1. Saya ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan agar menjadi lulusan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi dunia kerja. Yang kedua, ikut serta mengamalkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama sesuai karakter perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, berkontribusi kepada masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian sehingga ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kemajuan bangsa. Untuk poin kedua yaitu konsep Islam Aswaja An-Nahdliyah. Yang pertama, sejarah masuknya Aswaja di Indonesia. Yang kedua, tokoh dan konsep Aswaja An-Nahdliyah. Yang ketiga, prinsip-prinsip atau karakteristik Aswaja An-Nahdliyah. Dalam hal ini, saya akan mewawancarai mahasiswa UNU Purwokerto dengan Mas siapa? Ya, terima kasih Mas. Izinkan perkenalkan, nama saya Azan Muhammad Dhani, mahasiswa UNU Purwokerto, program studi Hukum Syariah angkatan 2023. Ya, selanjutnya saya akan menanyakan yang poin pertama yaitu sejarah singkat masuknya Aswaja di Indonesia. Oke, terkait masuknya Aswaja di Indonesia. Sejarah singkat masuknya Aswaja di Indonesia yaitu bersamaan masuknya ajaran Islam, yaitu pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, Arab, dan Persia, di mana Aswaja itu dibawa dan disebarluaskan dan didakwahkan itu oleh para ulama-ulama dan para wali songo. Dengan pembawaannya, dengan pendakwahannya itu sangat sopan, santun, dan toleran terhadap adat istiadat atau kebiasaan yang sudah ada sebelumnya di tanah Jawa, di Indonesia, ya, seperti adat tahlilan, kemudian yasinan, kemudian ziarah kubur, dan yang lain-lain. Itu tidak mempermasalahkan terkait adat istiadat tersebut. Makanya Aswaja masuk Indonesia itu sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Untuk poin yang kedua yaitu tokoh dan konsep Aswaja An-Nahdliyah. Itu bagaimana ya, Mas? Oke, terkait tokoh, kita sudah mengetahui tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh besar Aswaja, khususnya Nahdlatul Ulama, yaitu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Bisri Samsuri, dan yang ketiga itu Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Itu terkait tokoh-tokoh besar Aswaja Nahdlatul Ulama. Kemudian terkait konsep Aswaja Nahdlatul Ulama itu yaitu ada 3 aspek. Yang pertama itu akidah, fikih, dan tasawuf. Untuk akidah, kita berpacu atau berdasarkan kepada Imam Asy'ariyah dan Imam Maturidiyah. Kemudian yang kedua terkait fikih. Untuk fikih, kita berkiblat atau mempunyai dasar itu kepada Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian yang ketiga yaitu bidang tasawuf. Untuk bidang tasawuf ini kita NU sendiri itu berpegang atau berdasarkan kepada Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu Mas, terkait tokoh-tokoh besar dan konsep Nahdlatul Ulama, Aswaja Nahdlatul Ulama. Oke, terima kasih Mas. Untuk poin ketiga tersendiri yaitu prinsip-prinsip dan karakteristik Aswaja An-Nahdliyah itu gimana ya, Mas? Aswaja Nahdlatul Ulama yaitu yang pertama ada prinsip tawasud. Prinsip tawasud adalah kita sebagai warga Nahdliyin maupun Nahdliyat,
kita harus mempunyai jalan tengah, yaitu kita hidup di dunia, hidup di masyarakat, ya kita nggak harus memihak kanan atau kiri, kita harus saja sesuai dengan hukum yang sudah ada. Kemudian yang kedua yaitu tawazun. Tawazun adalah seimbang. Nah, ini seimbang antara tawasud itu dua hal yang berkesinambungan Mas, betul. Jadi antara tawasud dan tawazun itu saling berhubungan, seimbang dan jalan tengah. Ya seimbang ya jalan tengah. Berarti tidak boleh fanatik ya. Ya betul sekali. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu ada tasamu atau toleransi. Toleransi ya kita sudah mengetahui di Indonesia itu sudah banyak agama-agama atau kepercayaan selain agama Islam. Dari situ kita sebagai warga Nahdliyin dan Nahdliyat harus toleransi, harus menghormati perbedaan keyakinan. Entah itu perbedaan keyakinan agama, keyakinan sesuatu yang dimana di situ berhubungan dengan ibadah, suku dan yang lainnya, kita harus menghormati. Kemudian yang keempat yaitu ada tidal atau adil. Kita sebagai warga Nahdliyin harus adil berarti kepada siapapun ya harus sama, tidak pandang bulu. Kemudian yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kita sebagai warga Nahdliyin dan Nahdliyat juga harus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi larangannya Gusti Allah. Mungkin itu prinsip atau karakteristik dari Aswaja Nahdlatul. Ya, kemudian untuk selanjutnya saya ada pembahasan yang ketiga, Ya, Mas. yaitu terkait bagaimana kesinambungan Aswaja di lingkungan pondok pesantren, Mas. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Pertanyaan ini sangat menarik, yaitu kesinambungan antara Aswaja Nahdlatul Ulama di kehidupan pondok pesantren, di lingkungan pondok pesantren. Perlu kita ketahui pada dasarnya ajaran Aswaja Nahdlatul Ulama itu berasal dari pondok pesantren, Mas. Karena di pondok pesantren itu diajari tentang ngaji, kemudian kebiasaan terkait tahlil, yasinan, ziarah, itu awal mulanya itu dari pondok pesantren yang diajarkan oleh salah satu tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Beliau ketiga-tiganya itu mengajarkan ilmu-ilmu tersebut di pondok pesantren, dan nantinya ketika santri-santri tersebut ikut dakwah setelah mukim atau setelah menjadi alumni, ikut dakwah mendakwahkan Aswaja di Indonesia, di masyarakat Indonesia. Jadi makanya kesinambungan antara pondok pesantren dengan Aswaja Nahdlatul Ulama khususnya itu sangat-sangat berkesinambungan. Ya karena awal mulanya dari situ Aswaja. Oke, terima kasih Mas atas pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.